Teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan bahan saat teduh anak tanggal 29 Agustus 2023 berjudul Sempurna Seperti Bapa. Ayat hari ini di Efesus 2 ayat 15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus sudah memberitakan hukum yang baru kepada kita. kepada kita, yaitu hukum tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana ciri-ciri orang yang melakukan hukum kasih itu? Apa bedanya dengan orang yang melakukan hukum Taurat? Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 19 sampai 48, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap kamu dan saya hidup lebih baik daripada orang yang melakukan hukum Taurat, karena kita sudah memperoleh keselamatan. Kita melakukan kebaikan sebagai rasa syukur kita karena Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita, bukan supaya kita masuk surga. Hukum Taurat mengatakan, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa membenci sesama manusia saja adalah perbuatan dosa dan patut mendapatkan hukuman, terlebih lagi kalau sampai menyakiti orang lain. Tuhan Yesus memberimu kuasa supaya kamu bisa mengasihi sesama manusia. Hukum Taurat mengatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Artinya kalau ada yang melakukan seseorang sampai matanya buta, orang itu harus dibalas dengan cara dibutakan pula matanya. Dan apabila ada orang yang memukul orang lain sampai copot giginya, maka orang itu harus dibalas dengan pukul juga sampai giginya copot. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus tidak mau kita saling membalas kejahatan orang. Hukum Taurat juga mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi sesama dan berdoa bagi orang yang menganiaya atau membenci kita. Bagaimana menurutmu? Teman-teman, banyak orang berpikir bahwa kita harus membalas perbuatan orang yang jahat supaya adil. Tetapi Tuhan malah justru ingin kita tidak membalas orang yang jahat kepada kita, tetapi mendoakan dan memberkatinya. Banyak orang mengira berbuat baik kepada orang yang jahat itu merugikan, tetapi Tuhan Yesus ingin kamu dan saya tidak sama dengan orang di dunia ini yang belum percaya kepadanya. Kalau kamu baik hanya kepada orang yang baik, itu biasa saja. Tetapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kamu, itu tandanya kamu adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu
sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Teman-teman, melakukan hukum Taurat itu tidak mudah, karena kalau kamu melanggar satu hukum saja itu artinya kamu telah melanggar semuanya. Tetapi melakukan hukum kasih itu lebih sulit lagi, karena hukum kasih tidak hanya tentang perbuatanmu, tetapi tentang apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Hanya orang yang sempurna seperti Bapa yang bisa melakukan hukum kasih. Jadi, bagaimana caranya agar kita sempurna? Tentu saja kita tidak bisa sempurna kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesuslah yang sudah membuatmu sempurna karena pengorbanannya di kayu salib yang menghapuskan semua dosamu. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu diberi kuasa untuk melakukan firman Tuhan, yaitu kehendak Tuhan tentang apa yang benar di dalam hidupmu. Nah, sekarang ke bagian pertanyaan. 1. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 19 sampai 48? Jawabannya, setiap orang yang percaya kepadanya hidup lebih baik daripada orang yang melakukan hukum Taurat, karena kita sudah memperoleh keselamatan. 2. Coba sebutkan 3 perbandingan atau perbedaan antara hukum Taurat dan hukum kasih yang Yesus ajarkan. Jawabannya, hukum Taurat mengatakan, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa membenci sesama manusia saja adalah perbuatan dosa yang patut mendapatkan hukuman. Hukuman Taurat mengatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi dan gigi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus tidak mau kita saling membalas kejahatan orang. Hukum Taurat juga mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi sesama dan berdoa bagi orang yang menganiaya atau membenci kita. 3. Bagaimana ciri-ciri orang yang telah melakukan hukum kasih? Jawabannya, hidup lebih baik daripada orang yang melakukan hukum Taurat. Melakukan kebaikan sebagai rasa syukur kita karena Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita, bukan supaya kita masuk surga. Demikian teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah.